Oke, yang pertama yang akan kita bicarakan adalah oblique drawing ya, atau oblique, menggambar dengan sistem oblique, gambar oblique. Nah, gitu. Ini gambar seperti ini saya yakin adik-adik pernah menggambarkan waktu di posisi ketika di level SD, SMP, dan SMA ya. Ada yang namanya bangun geometri kan. Nah, itu pasti menggambar seperti ini. Ada kubus, ada prisma, ada balok, ada tabung, dan lain sebagainya. Itu pasti menggambar dengan sistem seperti ini. Jadi kita gambar mukanya dulu, kemudian kita miringkan 45 derajat untuk menggambar garis yang sisi samping sampai ke belakang. Sistemnya seperti itu untuk oblik. Nah, ini ada contoh adalah gambar rumah ya. Ini contoh gambar rumah. Kita lihat stepnya. Kita lihat stepnya. Bagaimana untuk membuat sebuah gambar oblik dari objek rumah ini gitu. Nah, jadi pertama kita bikin dulu area bawahnya. Jadi yang jadi lantainya, bidang lantainya itu kita bikin dulu karena kalau menggambar kan atas dan bawah dan muka harus sinkron ya. Sedangkan yang dimiringkan 45 derajat itu adalah bidangnya. Jadi kalau kita bicara bidang itu paling mudah adalah ke lantai larinya. Jadi lantainya dulu kita gambar. Aslinya kan persegi ya, aslinya persegi untuk lantainya. Tapi karena kita menggambar proyeksi 3 dimensi, jadi kita proyeksikan menjadi seperti ini. Jadi kalau dilihat 2 dimensi jadi jenjang dengan sudut 45 derajat. Kemudian gambarkan garis vertikalnya, ini untuk dinding ya berarti. Kemudian kita hubungkan dindingnya. Kemudian sekalian digambar untuk sisi vertikal gunung-gunungnya. Nah, kemudian dari sini ini adalah untuk garis pertolongan ya, Dek. Kalau diperhatikan ini garis yang ada di sini dan di sini, garis ini adalah garis pertolongan untuk menggambar atapnya gitu supaya lurus, supaya presisi sesuai model aslinya. Nah, dari sini dengan garis bantu kemudian bisa digambar atap. Nah, kalau kayak gini kan ketemu gambarnya. Nah, kemudian setelah itu, setelah jadi seperti ini, bisa dihapus construction line-nya ya. Ini construction line ini yang tidak terlihat ini. Nantinya kan karena terletak di sebelah dalam, jadi tidak akan terlihat. Jadi ini dihapus. Kemudian kita gambarkan aksesorisnya, pintu dan jendela, dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu stepnya untuk menggambar seperti ini. Jadi di sini untuk contoh sudah agak lengkap ya. Artinya ada garis horizontal, ada garis vertikal, kemudian ada garis miring juga. Jadi triknya untuk membuat garis miring tadi supaya tidak melenceng dari model, seperti itu tadi triknya, pakai garis bantu. Yang ini ya, nah ini yang dipakai untuk garis bantu menggambar garis miring untuk atapnya. Ini yang ini. Nah kemudian setelah jadi, nah jadinya akan seperti ini nanti. Nah seperti ini. Oke. Oke ya, ini step-stepnya untuk menggambar bentuk rumah yang sederhana seperti ini. Kemudian, nah, ada dua tipe dari tipe gambar oblik. Jadi oblik yang tipe Cavalier dan tipe oblik kabinet. Jadi kalau tipe Cavalier itu tidak ada pengskalaan untuk sisi yang samping. Jadi apa adanya digambar. Kalau panjangnya 6 ya 6, kalau panjangnya 10 ya 10 gitu, digambar semuanya gitu sesuai dengan ukuran aslinya. Tetapi yang harus dipegang di sini adalah gambar tipe oblik ini itu kemiringan terhadap horizontalnya adalah 45 derajat yang di sini ya. 45 derajat gitu. Nah, untuk yang tipe Cavalier yang kita bicarakan dari awal tadi. Untuk yang model mendekati real ya, objek yang mendekati real gambarnya itu yang tipe kabinet. Tipe kabinet oblik itu yang mendekati aslinya. Jadi kalau kita lihat secara mata kan lebih pas yang ini ya, lebih enak dipandang yang ini gitu daripada yang ini. Ini kayak ditarik ke belakang gitu rumahnya. Tapi kalau yang ini kan pas gini. Jadi kalau yang tipe gambar oblik kabinet itu sama ya, sudutnya 45 derajat tetapi yang sisi samping itu dikalikan setengahnya, skalanya, diskalakan menjadi setengahnya. Seperti itu. Jadi dari dua ini saya rasa adik-adik juga bisa membandingkan mana yang lebih natural dan mana yang terlihat aneh gitu kan. Nah, ini yang lebih natural yang ini. Jadi kebanyakan dipakainya yang ini.
Kalau adik-adik ingat ketika waktu di level SMP, SMA, atau SD menggambarnya pasti yang depan ini persegi, kemudian yang ke sampingnya ini adalah setengahnya gitu. Kalau yang sini 3, yang sini mesti 1,5 gitu. Jadi nanti akan terbentuk kubus. Kalau sini 3, kemudian yang samping 3 juga, nanti akan terbentuk seperti ini, persegi panjang kayak gitu.